Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati para kiai, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengingat. Ya, pertama, saya ingin ingatkan hakikat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Satu hal yang paling mendasar, yang sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, tapi saya merasa bahwa ini sesuatu yang penting untuk diingat kembali, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyahnya ulama. Nahdlatul Ulama ini jam'iyahnya ulama. Dan ulama yang kemudian bergabung mendirikan jam'iyah ini adalah para ulama syariah, dan yang diajak bergabung memang terutama adalah para ulama syariah, dan ini diisyarahkan dengan sangat jelas oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari di dalam salah satu khutbah yang kemudian diabadikan menjadi muqaddimah Qanun Asasi, ketika beliau memanggil ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Disebut secara khusus bahwa ini yang diundang para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu para pengikut dari 4 mazhab yang kita tahu semua. Yang dimaksud di situ adalah mazhab syariah. Jadi ini organisasinya ulama syariah. Yang dipanggil itu adalah para ulama, yang lain itu dianggap pengikut gitu saja. Antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Yang selain ulama ini ya suruh ikut gitu aja. Yang diajak gabung itu ulama. Ya. Maka mari kita ingat konsekuensi dari hakikat ini. Konsekuensinya adalah bahwa pertama peran kepemimpinan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini ada pada para ulama. Para ulama itulah pemimpinnya. Dan ini juga digarisbawahi dengan tegas sekali oleh Hadratus Syekh. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablahum mimman qablahu bittisalis sanad ilaikum fa antum khazanatuha wa abwabuha. Wala tadkhul buyuta illa min abwabiha, faman dakhal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqan. Ini tegas sekali Hadratus Syekh.
Jadi ini prinsip fundamental buat kita semua. Yang diikuti adalah ulama, dan ulama itu adalah ulamaus syariah, yang di dalam konteks organisasi ini berarti ulama syariah yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan istimbatul ahkam. Jadi min ahli istimbatul ahkam. Ini yang kita ikuti. Yang pertama, konsekuensinya. Yang kedua, konsekuensinya adalah bahwa tidak ada dan tidak boleh ada, keputusan-keputusan jam'iyah ini yang tidak didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan syariah. Semua harus didasarkan pada pertimbangan syariah. Kalau tidak ketemu pertimbangan syariahnya, tidak boleh dijadikan keputusan. Ini konsekuensinya. Tidak boleh asal pertimbangannya asal untung rugi, atau pertimbangan enak nggak enak, pertimbangan menang kalah misalnya, tidak bisa. Harus pertimbangan syariah, tidak boleh tidak. Tidak boleh pertimbangan selain pertimbangan syariah. Maka kita bisa lihat sepanjang sejarah, semua keputusan yang dibuat oleh Nahdlatul Ulama itu dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan syariah dalam isu apapun. Karena bagi kita semua, kita beriman bahwa keseluruhan hidup ini adalah agama. Wong keperluannya kita diciptakan ini untuk ibadatillah. Tidak ada keperluan lain. Maka seluruh kehidupan kita ini adalah urusan agama. Semuanya harus dilihat dari sudut pandang agama, dan itu berarti sudut pandang syariah. Masalah apapun juga, masalah perdagangan, masalah ekonomi, apalagi masalah politik, semua keputusannya harus didasarkan pada pertimbangan syariah. Maka jangan dikira bahwa misalnya keputusan Nahdlatul Ulama untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara nasional dan bukan negara Islam itu tidak didasarkan pada pertimbangan syariah. Dasarnya adalah pertimbangan syariah. Jangan dikira persetujuan Nahdlatul Ulama untuk mencoret 7 kata di dalam Pancasila itu tidak didasarkan pertimbangan syariah. Dasarnya adalah pertimbangan syariah. Semua dasarnya pertimbangan syariah. Menjadi partai politik, ya, keluar dari Masui, dari parpol sendiri, kemudian mendukung dekret Presiden Soekarno tahun 59 untuk membubarkan konstituan, dan seterusnya sampai sekarang. Semuanya didasarkan pada pertimbangan syariah. Ya. Ini tanfidiyah yang gak pateo ngaji itu nanti kalau nggak paham tanya sama Suriah. Gimana ceritanya pertimbangan? Karena semuanya ini harus melalui proses istimbat hukum yang valid. Dan proses istimbat itu harus valid, nalarnya, jalurnya, tahap ke tahapnya. Dari satu marhalah ke marhalah yang lain ini harus valid semua dan harus well verified. Nggak boleh ada yang kira-kira, itu syariah. Hukum itu tidak boleh ada yang kira-kira. Kalau baru kira-kira nggak bisa jadi hukum, artinya nggak bisa jadi keputusan.
Ini penting dipahami. Ya, mudah-mudahan Suriah ini tidak lupa urusan beginian ini. Ini mendasar sekali untuk Nahdlatul Ulama. Ya. Konsekuensi berikutnya yang ketiga adalah bahwa Jam'iyah ini memang didirikan dan dibangun sebagai satu struktur hierarkis dari wewenang keagamaan untuk memberikan arahan, irsyad kepada ummah. Dan pada saat-saat ketika dibutuhkan satu irsyad yang tunggal, ittihadul irsyad bagi umat, harus ada yang memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan yang berlaku untuk semua. Ya, kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa syariat itu penjabarannya ke bawah itu menjadi fikih. Ya. Nah, fikih ini, tabiahnya fikih itu memang sangat terbuka, sangat demokratis, sehingga selalu ada ruang ikhtilafat di dalam fikih, dan kita temui di mana-mana. Ikhtilafat dalam setiap masalah itu hampir selalu ada. Apalagi di antara mazhab yang berbeda, di dalam satu mazhab saja itu bisa ada ikhtilafat yang berbagai-bagai di dalam pandangan fikih dari para ulamanya. Tetapi umat ini pada momen-momen tertentu pasti membutuhkan satu wawasan yang terkonsolidasi, yang diikuti oleh semua orang dengan mengabaikan perbedaan apapun yang ada. Itu sebabnya ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena harus ada pada tempo-tempo, momentum-momentum tertentu itu harus ada yang berhak memegang wewenang untuk memilih satu posisi hukum, satu pandangan untuk semua, dan segala perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan itu. Nah, di dalam diskursus fikih kita tahu bahwa kaidah ini biasanya diterapkan pada hal-hal yang menyangkut qadiyah, keputusan-keputusan pengadilan, qadaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qarafi bahwa hukmul hakim dalam hal ini yang dimaksud adalah qadaya, keputusan-keputusan pengadilan. Karena kalau sudah diputus pengadilan itu tidak boleh lalu orang menolak keputusan pengadilan dengan alasan punya pendapat yang berbeda, kan tidak boleh gitu. Nah, tapi pengadilan ini jelas merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari pemerintahan negara atau hukumah siyasiyah. Maka dalam sejarah kita tahu bahwa ini semua adalah wewenang yang turun dari sultan. Pengadilan itu memegang wewenang atas nama naiban anis sultan, itu semuanya begitu. Nah, sekarang pada waktu Nahdlatul Ulama didirikan, sultannya itu Hindia Belanda.
Pemerintahnya itu Hindia Belanda, ratunya Ratu Wilhelmina, ratu kafir. Ratunya itu bukan Muslim, ratu kafir. Lalu terus bagaimana ini gitu? Apakah kita bisa menyerahkan urusan qadaya yang terkait dengan syariah ini sepenuhnya kepada hukumah yang sultannya itu ghairu muslim? Ini masalah besar. Sementara jelas di mana ada umat, di situ pasti dibutuhkan ya dari waktu ke waktu adanya satu konsolidasi pandangan keagamaan menjadi hukum bersama. Inilah Bapak Ibu sekalian di antara alasan fundamental didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kalau soal memberikan bimbingan keagamaan, ya irsyadat, taujihat kepada ummah, para kiai itu sendiri-sendiri itu sudah melakukan itu sehari-hari jauh sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu sudah kerjaannya kiai, kerjaannya ulama kita berabad-abad. Jadi kalau butuhnya itu cuma ngasih irsyadat kepada umat, ya sudah dilakukan sebelum ada Jam'iyah. Nah, kenapa harus dibuat Jam'iyah? Karena kebutuhan itu ya harus dipecahkan. Kebutuhan ketika pada momentum-momentum tertentu dalam sejarah dibutuhkan ittihadul irsyad bagi umat. Nah, keadaan ini terus berlangsung sampai kemudian lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang walaupun presidennya itu muslim terus, tapi ini juga bukan negara agama, ini negara nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan para ulama kita sudah membuat pertimbangan syar'i untuk mengesahkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ini adalah bentuk final dari upaya bangsa Indonesia mengenai negara. Final ini sudah. Ya, pernyataan final itu pernyataan syar'i ini, jangan salah. Ini bukan soal trade off politik, bukan soal perundingan biasa. Ini pertimbangan syariat bahwa NKRI ini final. Final itu ya sudah tidak ada terusannya, sudah final itu titik. Selesai. Nah, tapi bukan negara agama, maka masih tetap dibutuhkan nih fungsi struktur wewenang keagamaan atau salatoh diniyah yang terstruktur dan hierarkis ini masih diperlukan. Ya. Dan terbukti dari waktu ke waktu terus diperlukan. Ketika Presiden Soekarno menyatakan dekret 1959 untuk membubarkan konstituante hasil pemilu 1955, menyatakan kembali ke UUD 45, membentuk DPR GR dan seterusnya. Itu kalau tidak ada ittihadul irsyad dari para ulama, itu bisa kocar kacir. Ini bisa banyak yang lalu berpikir mau berontak dan lain sebagainya kalau tidak ada ittihadul irsyad.
Maka kemudian para ulama membuat keputusan mendukung dekret presiden. Ya. Nah ini konsekuensi kedua, bahwa Nahdlatul, kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman, apa ndak sebaiknya ini kita sebut salatoh. Waktu kombes di Jogja kan saya sebut hukumah diniyah. Dan teman-teman bilang, apa ndak sebaiknya salatoh? Hukumah ini kan pemerintahan. Ya kalau salatoh saya bilang setiap orang kiai yang memang faqih dan ahlul istimbat itu dia lahu salatoh diniyah. Furadul fuqaha ya. Itu lahu ya. Kullu wahidin minhum itu lahu salatoh diniyah. Tapi kalau kita bicara keutuhan keseluruhan umat, nah ini perlu lebih dari sekedar makna salatoh. Kita butuh makna hukumah. Walaupun kita batasi, ini bukan hukumah sia-sia, tapi khusus hukumah diniyah. Ya, ini konsekuensi yang berikutnya, yang ketiga. Jadi itu sebabnya dalam kombes di Jogja tempo hari kita bahas peraturan perkumpulan mengenai struktur Bahsul Masail, supaya Bahsul Masail kita ini terstruktur. Karena dalam setiap masalah ini orang-orang alim di dalam Nahdlatul Ulama ini selalu harus memikirkan tanggapan, sehingga Bahsul Masail itu bisa terjadi di mana-mana, di lingkungan manapun. Ranting yang banyak kiainya itu bisa bikin Bahsul Masail, MBC cabang dan seterusnya. Nah ini kita harus pikirkan strukturnya supaya ada hierarki, sehingga bobot kesimpulan Bahsul Masail itu seperti apa, hak ya, atau wewenang untuk menyatakannya sebagai irsyad yang berlaku umum itu ada di tangan siapa wewenangnya. Ini harus kita atur. Nah, itu dibahas di dalam Kombes Jogja kemarin, peraturan perkumpulan tentang Bahsul Masail. Ini kita butuhkan untuk membuat bangunan hukumah diniyah itu. Nah, konsekuensi yang keempat, yang keberapa ini tadi saya lupa, pokoknya konsekuensi selanjutnya lah ya, yang khususnya secara langsung menyangkut kita sebagai pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ini, atau sebagai kader-kader terutama yang lulusan pelatihan yang sudah di-BAT. Ya, kita ini sebagai konsekuensi dari tadi yang saya uraikan, maka BAT kita itu adalah BAT persis BAT imamah. Jangan ingat toh BAT-nya toh. Ya. Dulu kalau saya yang BAT, saya ingat ketika yang membaiat itu menyatakan bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi fi sabilillah ala tariqati Nahdlatul Ulama li'ilai kalimatillah allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Dan sampean jawab sudah berani jawab, sampean bayatu ala sam'i wa ta'ah. Coba sampean sendiri yang jawab toh.
bayatu ala sam'i wa ta'ah. Bil jihadi fi sabilillah ala tariqati nadatil ulama. Bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah, kita sudah beat. Ya, makanya ini selalu menjadi doa kita. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli sam'i wa ta'ah. Sudah kadung beat sampean ini. Itu jangan dikira nggak ada tagihannya itu. Maka sekarang kalau waktu-waktu saya kebagian nyuruh beat, itu habis beat saya ucapkan selamat sudah dilantik sebagai pengurus dan selamat menghadapi hisab Allah di yaumil mizan nanti. Saya bilang begitu karena ada hisabnya itu nanti. Ya. Dan keberadaan kita ini lil jihad fisabilillah, tapi ala tariqati Nahdlatul Ulama, bukan ala tariqati Daesh atau ala tariqati Al-Ikhwanil Muslimin misalnya, enggak. Atau ala tariqati apa yang lain, ala tariqati Nahdlatul Ulama. Maka biqiyadati ulama ahli sunnati wal jamaah itu maksudnya adalah biqiyadati imamati Nahdlatul Ulama. Enggak bisa sampean ya saya tidak usah ikut Kiai Miftahul Ahyar lah, saya ikut ulama yang lain sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh. Siapa? Kan ada ulama ahlu sunnah yang tidak NU kan ada. Ya, tidak boleh. Biqiyadati ulama ahlu sunnah wal jamaah itu artinya biqiyadati imamati Nahdlatul Ulama gitu. Itu artinya. Ya, ini konsekuensi yang keberapa tadi itu selanjutnya. Nah, konsekuensi yang paling ujung adalah bahwa keseluruhan mujahadah kita di dalam berjamaah ini, ya, itu tujuan ya, tidak ada lain adalah agar masyarakat ini semakin banyak mengamalkan syariatullah. Itu tujuannya. Itu goyahnya jamiah itu. Supaya masyarakat, supaya semakin banyak orang yang mengamalkan syariatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan. Jadi kalau kita ditanya NU ini maju atau enggak, ukurannya apa? Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat yang menjadi sasaran dari khidmah Nahdlatul Ulama ini semakin banyak mengamalkan syariat. Itu goyahnya. Nah, adapun yang lain-lain ya, bikin gerakan ekonomi ya, mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, membuat kegiatan ini itu yang lain-lain, ada kegiatan seni, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan pertanian dan lain-lain, semuanya itu wasilah. Itu strategi untuk mengajak masyarakat menjalankan syariah. Kita harus bisa bedakan mana goyah, mana wasilah. Jangan sampai goyah itu hilang gara-gara wasilah, itu jangan sampai. Ya. Ini kita ini beda dengan
yang lain. Maka saya dari dulu tuh saya selalu bilang enggak usah berpikir untuk bersaing dengan yang lain dalam soal membuat lembaga-lembaga canggih-canggih itu. Enggak usah berpikir begitu. Organisasi lain itu ada yang memang tujuan didirikannya adalah untuk membuat gerakan reformasi pendidikan. Itu ada, ya sebatas itu. Ya, tapi saya ingatkan tujuan Nahdlatul Ulama ini adalah untuk apa? Ijra'u syariatillah. Ya. Baina apa namanya? Mujtama'ina. Ini tujuannya Nahdlatul Ulama. Semua yang lain ini adalah wasilah. Ini persis seperti yang dilakukan oleh kiai-kiai kita dari dulu, yang menjadi tradisi kiai-kiai kita yang tidak ditemukan di tempat lain. Yaitu bahwa ulama-ulama kita itu tidak hanya berkhidmah kepada ilmu, tapi juga melakukan riayatul ummah dari dulu. Makanya kiai-kiai kita dulu itu yang diurus ya semua hajat hidup dari jamaahnya diurus. Ada keluarganya sakit ya disuwuk. Ada yang nyari utangan ya dicarikan utangan dan seterusnya. Itu kiai-kiai kita dari dulu. Tapi tujuannya apa? Untuk mendekatkan hati dari jamaah ini kepada irsyadnya ulama. Ya, mudah-mudahan petunjuk dan pertolongan Allah senantiasa menaungi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.